Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping sejarah nasional Indonesia dikembangkan terus, diperluas, dan diperdalam, maka perlu juga ada pendalaman pada jilid yang ke-6 yang berbicara mengenai pada masa Orde Lama atau zaman Soekarno berkuasa dengan menulis historiografi Soekarno. Nah, ini menarik sekali. Jadi ini fenomena yang pernah saya usulkan bahwa dengan kehadiran Soekarno sebagai tokoh sejarah, tokoh utama, ya, terutama dalam peristiwa proklamasi, karena dia pernah juga menjabat presiden seumur hidup ya pada zamannya, maka Soekarno ini menjadi manusia yang penuh perhatian, diperhatikan oleh banyak orang, diteliti oleh banyak orang, dan ditulis oleh banyak orang. Nah, tentu saja dengan banyaknya karya-karya sejarawan yang berbicara mengenai Soekarno, maka sebenarnya perlu ditulis ya, mungkin secara teoritik tentang historiografi Soekarno. Nah, kalau kita mengkaji Soekarno gitu ya, maka Soekarno sendiri sudah menghasilkan ya karya di bawah bendera revolusi jilid 1, jilid 2, dan kemudian juga tentang biografinya yang ditulis oleh seorang wartawan Amerika ya, Cindy Adams, yang kemudian sudah diterjemahkan meskipun terjemahannya menimbulkan persoalan. Jadi terjemahan terjemahan autobiografi Soekarno itu ternyata ada tambahan beberapa alinea yang di dalam bahasa Inggris tidak ada, tapi di situ mendiskreditkan Hatta, gitu ya. Jadi ketahuan ya sekarang kalau kita baca dengan teliti bahwa Soekarno tidak pernah mengatakan bahwa Hatta tidak penting dalam peristiwa proklamasi. Jadi itu sebenarnya tambahan penerjemah gitu ya. Sehingga setelah diketahui memang dulu pernah terjadi ketegangan antara keluarga Soekarno dan keluarga Hatta. Nah, tetapi sekarang setelah terbaca buku aslinya dalam bahasa Inggris dan dalam terjemahan yang terbaru yang merupakan revisi terjemahan autobiografi Soekarno, itu Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia, itu terjemahan tahun 60-an dengan terjemahan sekarang terjadi perbedaan yang mencolok ya. Jadi ada tambahan 3 bait yang mendiskreditkan Hatta. Nah, kalau kita perhatikan seluk-beluk karya-karya yang berbicara mengenai Soekarno, ini merupakan suatu hal yang menarik, suatu fenomena yang merupakan fenomena historiografi. Jadi historiografi Soekarno ini kecenderungannya terfokus kepada Soekarno sebagai fenomena, Soekarno sebagai tokoh besar yang hidup pada masanya, yang kemudian di mana-mana Soekarno mendapatkan sebagai tokoh yang sangat penting ya, penuh perhatian. Jadi banyak orang yang meneliti, mengkaji dan menulis Soekarno. Nah, memang Soekarno sempat hilang dari peredaran ya ketika rezimnya jatuh pada tahun 67. Soekarno kelihatannya hilang dari peredaran ya karena kemudian buku-buku yang berkaitan dengan karyanya, kemudian berkaitan dengan biografinya ini kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia.
Nah, nama Soekarno ini menjadi tampil kembali ke dalam sejarah itu sekitar tahun 1978 ketika Presiden Soeharto bermaksud melakukan pemugaran ya terhadap makam proklamator yang ada di Blitar. Nah, sejak itu kemudian Soekarno muncul bak apa dewa gitu ya yang dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Bukunya yang berjudul biografi yang ditulis oleh Cindy Adams itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian buku-buku Soekarno sejak itu juga mulai bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang booming yang kemudian terjadi ya sampai tahun 1984 misalnya, buku-buku Soekarno mengenai di bawah bendera revolusi ini kemudian ber bersebaran ya di masyarakat. Jadi orang mencari buku di bawah bendera revolusi, terutama jilid pertama itu mudah sekali, bahkan dijual murah. Ya, tahun itu kalau tidak salah 1.500 ya. Kalau buku di bawah bendera revolusi itu digabung dengan Bung Karno sebagai penyambung lidah masyarakat Indonesia, itu harganya 2.500. Dan kemudian juga muncul tulisan-tulisan Guntur Soekarno Putra ketika menulis Bung Karno ya. Yang terkenal itu buku yang tipis kecil yang sangat terkenal, saya gak lupa, tapi ada Soekarno, bapakku, guruku, dan kawanku, kalau tidak salah begitu. Ini buku yang sangat populer pada tahun 78-an ketika Presiden Soeharto bermaksud memugar makam Bung Karno. Nah, kemudian sejak itu nama Bung Karno muncul kembali, seolah hadir lagi karena Presiden Soeharto tampaknya akan memberikan penghargaan yang layak gitu ya terhadap Soekarno, yang nanti setelah pemugaran itu akan ditetapkan ya, misalnya adanya pembangunan bandara internasional, Bandara Soekarno-Hatta, sebagai penghargaan terhadap Bapak Proklamasi. Bahkan kemudian juga ada penetapan Soekarno sebagai pahlawan proklamasi bersama Hatta. Jadi Soekarno tampaknya mulai bangkit di dalam memori masyarakat Indonesia, sehingga kajian-kajian mengenai Soekarno dilihat misalnya dari segi pemikiran Soekarno tentang Pancasila ya, kemudian hubungannya dengan istri-istri dan anak-anak Soekarno gitu ya, dan kemudian muncul biografi Fatmawati Soekarno dan sebagainya, sehingga di Indonesia perbukuan mengenai Soekarno menjadi sangat luar biasa. Dan karena hadirnya nuansa Soekarno, maka sebenarnya ini termasuk fenomena historiografi Soekarno. Jadi perlu ditulis historiografi Soekarno sebagai pelengkap dari buku Sejarah Nasional Indonesia jilid yang ke-6 ya. Jadi ini merupakan suatu pembicaraan yang khusus terhadap tokoh ya, tokoh sejarah yang merupakan tokoh yang pernah menjabat presiden seumur hidup pada masanya. Dan tentu saja Soekarno sebagai pribadi ini sangat menarik perhatian karena terutama ya ada yang menulis tentang istri-istri Soekarno, mengenai kehidupan Soekarno yang ya secara politik kemudian secara pribadi ini dibahas oleh banyak orang. Jadi studi-studi yang luar biasa banyaknya ya, yang muncul mungkin sampai ratusan judul buku ini terbit ya lebih ramai lagi ketika
Soeharto jatuh dari kekuasaannya. Jadi buku Soekarno juga kembali naik gitu ya. Jadi naiknya Soekarno ke dalam memori kesejarahan masyarakat Indonesia itu terjadi ketika makam Bung Karno itu dipugar, kemudian nama Soekarno dan Hatta dijadikan bandara udara internasional, kemudian juga ditetapkan sebagai pahlawan proklamasi. Ini merupakan momentum Soekarno muncul kembali. Dan kemudian setelah Soeharto jatuh juga Soekarno tampil kembali ke panggung sejarah. Dan ini merupakan fenomena yang sangat menarik untuk bahan kajian sejarah atau historiografi Soekarno. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi